Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerlianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Apa sih ekstremisme? Nah, ekstremisme adalah suatu kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Istilah ini banyak dipakai dalam esensi politik atau agama yang merujuk pada ideologi yang dianggap berbeda jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Istilah ekstremisme ini ada pandangan katanya dalam kosakata pemikiran Islam, yaitu tatharuf atau gulu, yakni sikap berlebih-lebihan dalam agama yang memang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara ringkasnya, ekstremisme adalah pandangan yang berlebihan. Selanjutnya, apa sih radikalisme? Dari sudut pandang keagamaan, radikalisme adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan politik dengan kekerasan. Dengan demikian, secara umum, radikalisme adalah pemahaman dan atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Secara singkatnya, radikalisme ialah menyikapi masalah dengan kekerasan. Selanjutnya, apa sih intoleransi? Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Atau intoleransi dapat disimpulkan pengabaian sikap empati dan simpati. Selanjutnya, apa sih terorisme? Terorisme adalah penggunaan kekerasan dan ketakutan secara sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologi. Menurut KKBI, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, sedang menurut pasal 1 angka 2 Perpu nomor 1 2002 JO Undang nomor 5 2018. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional, dan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Atau dapat disimpulkan terorisme perbuatan yang menimbulkan rasa takut. Nah, itulah penjelasan tentang ERIT. Sekarang apa sih bahaya yang ditimbulkan oleh ERIT? Bahaya dari ERIT disebabkan yang pertama, kerugian nyawa. Tindakan terorisme seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka-luka serius pada korban. Yang kedua, ketidakstabilan sosial dan politik. Ekstremisme dan radikalisme bisa memicu konflik sosial dan
politik mengancam stabilitas masyarakat dan negara. Yang ketiga, ketidakamanan global, terorisme bisa menjadi ancaman global dan mengganggu perdamaian internasional. Yang keempat, ketidakadilan dan diskriminasi, intoleransi dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang kelima, kerugian ekonomi, terorisme dan ketidakstabilan dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Yang keenam, ketidakharmonisan sosial, intoleransi dan radikalisme dapat merusak hubungan antar kelompok dalam masyarakat, menciptakan ketidakharmonisan. Selanjutnya, bagaimana sih mencegah ERIT? Untuk mencegah ERIT memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan kelompok agama. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah ERIT. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, promosi dialog, mendorong dialog antar kelompok berbeda baik melalui forum publik, kegiatan sosial, atau program pertukaran budaya. Yang ketiga, mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sehingga mengurangi ketidaksetaraan yang sering kali menjadi sumber ketegangan dan radikalisasi. Yang keempat, kesadaran online. Pemerintah dan masyarakat sipil harus memantau dan menanggulangi propaganda ekstremis yang tersebar melalui media sosial dan internet. Yang kelima, penegakan hukum dan intelijen, penguatan penegakan hukum untuk mencegah rekrutmen teroris dan ketidakekstremis. Yang keenam, kerjasama internasional, kerjasama antar negara dalam memerangi terorisme dan ekstremisme sangat penting. Yang ketujuh, pendidikan agama yang moderat, pendidikan agama yang dipandu oleh nilai-nilai moderat dan toleran dapat membantu menghindari ekstremisme yang berakar dalam pemahaman agama yang salah. Yang kedelapan, interpretasi awal, identifikasi individu yang berisiko terpapar radikalisme dan memberikan padlis, dukungan atau konseling yang sesuai sebelum mereka terlibat dalam aktivitas ekstremis. Yang kesembilan, komitmen pendidikan agama, pemimpin agama yang moderat dan terbuka perlu memainkan peran penting dalam mengatasi intoleransi radikalisme. Yang terakhir, pemberdayaan perempuan. Memberdayakan perempuan dalam masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung toleransi, perdamaian, dan pembangunan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.